Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Syukur dan terima kasih kita nyatakan kepada Tuhan Allah atas pemeliharaannya dalam hidup kita sampai saat ini. Seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priok berharap dan berdoa kepada Tuhan Allah agar kita semua diberikan kesehatan dan sejahtera. Saudaraku, kita akan beribadah kepadanya. Marilah kita mempersiapkan diri kita dengan berdoa dalam hati masing-masing. Saat teduh dimulai. Saudaraku, untuk mengawali ibadah ini, marilah memuji Tuhan, katakanlah kepada jiwamu, Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 sampai 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasku. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang hidup hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi
mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan kepada sesama manusia. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan dalam minggu ini dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih,
kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa kami, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah atas pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini dari Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai kepala pelayan, dan kepada orang kaya itu dilaporkan kepada kepala pelayannya telah memboroskan hartanya. Karena itu, orang kaya itu memanggil kepala pelayannya dan berkata, "Apa yang aku dengar tentangmu ini? Berikanlah pertanggungjawaban atas tugasmu, karena kamu tidak bisa lagi menjadi bendaharaku." Kepala pelayan itu pun berpikir, "Apa yang akan kulakukan karena sekarang tuanku sudah memecat aku dari pekerjaanku. Aku tidak cukup kuat untuk mencangkul dan malu untuk mengemis. Aku tahu apa yang harus kuperbuat, supaya ketika aku dipecat sebagai bendahara, orang-orang akan menerimaku di rumah mereka." Kemudian ia pun memanggil setiap orang yang berutang kepada tuannya. Kepada orang pertama ia berkata, "Berapa utangmu kepada tuanku?" Orang itu menjawab, 100 bat minyak zaitun. Lalu kepala pelayan itu berkata kepadanya, "Ambillah surat utangmu, segeralah duduk dan tulislah 50 bat." Kemudian kepala pelayan itu bertanya kepada orang lain, "Berapa banyak utangmu?" Orang itu menjawabnya, 100 kor gandum. Lalu bendahara berkata kepadanya, "Ambillah surat utangmu dan tuliskanlah bahwa utangmu 80 pikul."
Kemudian orang kaya itu memuji kepala pelayan yang tidak jujur itu karena ia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik dalam berurusan dengan sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, buatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak benar, supaya ketika Mamon itu habis, kamu akan disambut di rumah abadi. Siapapun yang setia dalam hal-hal yang kecil, ia juga setia dalam hal-hal yang besar. Dan siapapun yang tidak jujur dalam hal-hal yang kecil, ia juga tidak jujur dalam hal-hal yang besar. Jadi, jika kamu tidak dapat dipercaya untuk mengelola harta duniawi, siapa yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya kepadamu? Dan jika kamu tidak dapat dipercaya dalam menggunakan milik orang lain, siapa yang akan memberikan apa yang seharusnya menjadi milikmu? Tidak ada pelayan yang dapat melayani dua majikan, karena ia akan membenci majikan yang satu dan menyukai majikan yang lain, atau ia akan patuh kepada majikan yang satu dan mengabaikan yang lainnya. Kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Sebagaimana saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia mengucapkannya, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kabar baik dari firman Tuhan, nas khotbah untuk hari Minggu ini kepada kita, Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan bagi kita, beginilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik yang ditetapkan pada hari Minggu ini adalah Tuhan menegakkan orang yang hina. Saudaraku, adalah lumrah atau sering kita temukan dalam hidup ini bahwa ketika seseorang sedang jaya dan sukses dalam hal bisnis maupun usaha, di mana ia menjadi orang kaya, apalagi konglomerat, maka tidaklah asing bagi kita untuk melihat banyak orang hendak mendekatinya, supaya kelak ia bisa membantu siapa yang mendekatinya dalam hal keuangan, atau mengajak menjadi rekan bisnis. Atau jika seseorang sedang berkuasa atau punya jabatan tinggi dan strategis di masyarakat atau di instansi pemerintahan, maka akan banyak orang yang berlomba atau berusaha mencari perhatiannya. Sebab siapa tahu di suatu waktu orang tersebut memberi pertolongan kepadanya, apakah dalam hal usahanya, karir kerjanya, atau masalah-masalah lain yang berkaitan dengan hidupnya. Bahkan dikala seseorang menjadi terkenal atau populer, terlebih dengan berbagai prestasi yang ditorehkannya, maka bukanlah hal yang aneh bila kita melihat tidak sedikit orang terus mengelilinginya dengan berharap ia kecipratan atau beroleh berkah dari popularitas seseorang tersebut. Ini adalah fakta dalam hidup ini yang tidak perlu kita pungkiri. Bahkan mungkin juga kita adalah salah satu dari antara yang punya sifat seperti itu. Bila berusaha mencuri perhatian, ingin mendapat nasib baik, peruntungan atau kemujuran dari seseorang, bagi yang berpangkat berjabatan tinggi, orang kaya atau konglomerat, atau seseorang yang terkenal dan dihormati di masyarakat. Tetapi kalau kita mau jujur, apakah mereka akan selamanya bisa atau senantiasa bersedia membantu kita? Penulis kitab pengkhotbah dari sejak semula sudah mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya atau ada limitnya. Lalu siapakah penolong kita yang setia dan yang selalu berkenan untuk memerdulikan kita dalam hidup ini senantiasa? Penulis Mazmur berulang kali bersaksi bahwa pertolongan sejati hanya kita peroleh dari Tuhan Allah yang menciptakan segala sesuatu dan memulai kehidupan di dunia ini. Dialah sumber satu-satunya segala-galanya. Karenanya hanya kepada Dia kita berharap dan berharap. Bahkan keseluruhan Alkitab tertulis firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu bersaksi tentang kepedulian dan pembelaan Allah kepada kaum lemah, hina, miskin, menderita, sengsara dan berdosa karena dunia ini. Karena itu kita tidak perlu iri hati dan cemburu bila kita tidak bisa mendekati atau berada di sekeliling mereka yang kita sebut sebagai orang-orang hebat tadi. Atau kita juga tidak perlu bersedih
dan merasa malu, terlebih karena keberadaan kita sebagai kaum lemah, kaum miskin, dan tidak ada apa-apanya menurut ukuran dunia ini. Kepada kita anak-anak Tuhan, hari ini firman Tuhan memberitakan minimal 2 kabar baik untuk kita pegang dalam hidup kita. Pertama, Tuhan Allah kita mengatasi segala bangsa dan tidak ada yang seperti Dia yang berdiam di tempat yang tinggi. Tadi ayat 4-5. Saudaraku, kalau kita telusuri dalam catatan Alkitab, hampir di setiap generasi ada orang yang berkeinginan hendak menyamai Allah. Misalnya saja dalam perjanjian lama, Adam dan Hawa yang ingin sama dengan Allah sehingga mereka memakan buah pohon terlarang di Taman Eden. Atau di masa setelah Nabi Nuh ada orang-orang yang mendirikan menara Babel dengan maksud hendak menyamai Allah. Atau Kaisar Nebukadnezar yang membangun patungnya yang tinggi-tinggi serta terbuat dari emas supaya ia disembah seluruh rakyat di daerah teritorial jajahannya. Di awal perjanjian baru, Kaisar Nero memerintah dengan sangat kejam dan otoriter, seolah-olah dialah yang paling berkuasa. Dalam sejarah dunia tentu kita juga pernah mendengar atau mengetahui tentang kiprah para pemimpin dunia yang sangat ditakuti atau disegani di masa-masa jayanya. Seperti Genghis Khan dari Mongolia, Napoleon Bonaparte dari Prancis, Hitler dari Jerman, dan lain sebagainya. Namun di manakah mereka sekarang? Mereka telah ditelan oleh waktu. Dan kita semua akan sama seperti mereka. Allah tidak membiarkan mereka dengan kekuasaan dan hasratnya yang menjijikkan di hadapannya. Allah menghentikan dan mencabut kuasa yang ada pada mereka. Dan mereka semua kini tinggal sebuah catatan. Kita mengetahui bahwa semua manusia siapapun ia, tidak ada yang kekal. Kalaupun manusia saat ini punya jabatan, punya harta, atau punya nama, atau popularitas, tetapi pada waktunya semuanya itu akan ia tinggalkan. Dan apa yang ia peroleh dalam hidupnya adalah bersumber sesungguhnya dari Tuhan Allah. Dan Tuhanlah yang memiliki otoritas tinggi dalam memberi atau memperkenankan seseorang untuk memiliki jabatan, pangkat, harta, atau nama baik. Dialah Allah yang maha tinggi, maha besar dan berkuasa untuk menyatakan kehendaknya di bumi ini. Dan hanya kepadanya lah kita bersembah sujud dan percaya serta berpengharapan akan pertolongannya. Sebab Allah kita itu dikatakan tadi adalah tinggi, mengatasi segala sesuatu, dan ia setia kepada semua yang dikasihinya. Yang kedua, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, dikatakan dalam ayat 7. Tentu apa yang dituliskan oleh pemazmur ini adalah merupakan kesaksian hidupnya yang berangkat dari pengalaman real dalam perjalanan hidupnya. Dalam nas ini yang dimaksud dengan debu dan lumpur adalah lambang dari penderitaan, kesengsaraan dan penindasan. Itu dialami oleh umat Allah Israel tatkala mereka berada dalam perbudakan Mesir selama 400 tahun. Kemiskinan, kemelaratan, dan kehinaan melekat di dalam diri bangsa Israel dalam perbudakan. Tetapi Tuhan Allah dengan prakarsa dan tangannya yang kuat membebaskan mereka dari cengkraman perbudakan yang menyiksa mereka tersebut. Apa yang diperbuat oleh Allah ini kepada umat Israel sesungguhnya merupakan prototipe atau pendahuluan dari karya keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus menyebut dalam Roma 3 bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa, manusia telah kehilangan pengetahuan dan kemuliaan Allah. Sehingga semua umat manusia menjadi hina, tercela, dan miskin di hadapan Allah karena dosa-dosanya. Manusia menjadi tercela karena dosa telah menguasai pikiran dan hatinya. Sehingga ia juga berbuat yang tercela, baik pikirannya, perbuatannya, ucapannya. Manusia menjadi miskin karena ia kehilangan harta surgawi.
kehidupan surgawi dalam kerajaan Allah. Manusia menjadi hina karena ia harus mati menanggung dosa-dosanya. Semuanya itu sebagai hukuman Allah akibat pelanggaran dan kejahatan manusia. Tetapi apakah Allah berakhir dengan penghukumannya? Ternyata tidak. Sejak semula Allah menggagas dan bekerja untuk menjadikan kehidupan. Allah mengaruniakan kehidupan kepada umat manusia. Maka Allah juga terus bekerja dan berjuang supaya kehidupan itu sebagai milik manusia. Walau dosa telah merusak kehidupan manusia, tetapi Allah bekerja memulihkan kehidupan manusia tersebut. Maka ia mengutus anaknya Yesus Kristus, supaya melalui Kristus semua umat manusia memperoleh kembali kehidupan dari Allah. Orang yang hina, yang tercela dan miskin dipulihkan oleh Allah. Bukan lagi alam maut yang ngeri dan penuh kegelapan itu sebagai tempat akhir karena kematian, tetapi tempat yang mulia, yang kekal dan yang penuh damai sejahtera disediakan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya dan yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui nas khotbah ini kita sebagai umat Allah, kita yang adalah miskin dan hina karena dosa-dosa dan kejahatan kita, namun Allah telah memulihkan hidup kita seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Karena itu kita tidak perlu merasa bersedih dan malu apabila harta, jabatan, popularitas dunia tidak kita peroleh. Atau apabila kita tidak dekat atau punya akses kepada para petinggi di dunia ini, orang kaya, orang-orang terpandang menurut dunia ini. Sebab yang paling utama adalah kita mendekatkan diri kepada Allah yang maha tinggi. Percayalah, sukacita dan damai sejahtera akan memenuhi hidupmu. Dan ucaplah syukur karena Ia telah memulihkan hidupmu serta menjadikan hidupmu berlimpah akan kekayaan dan harta serta kehidupan surgawi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk pemberitaan firman-Mu. Engkau meneguhkan iman dan pengharapan kami. Kami yang hina, miskin dan lemah oleh karena dosa-dosa, namun dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan menegakkan kami. Tuhan mengangkat kami dari lumpur dan kemiskinan dan dari penderitaan dunia ini, dan membawa kami untuk memperoleh harta bangsawan surgawi. Kami bersyukur ya Tuhan karena berkat-berkat-Mu yang tersedia dalam kehidupan kami. Berkati rumah tangga kami, berkati setiap warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, khususnya mereka yang sedang sakit. Tuhanlah memulihkan dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Dimuliakanlah Engkau kekal selamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jutaan baru, Roh Kudus.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seluruh pelayan yang melayani ibadah minggu online atau virtual hari ini, baik pendeta, baik sintuas, baik juga tim Priuk Kreatif, para pemusik dan song leader menyampaikan kepada ibu bapak, saudara-saudaraku, kiranya kita selalu sehat semua. Selamat hari Minggu. Horas.